Bikin kayak gini aja pada gak bisa. Ini kan gampang banget. Bayangkan seorang kuli bangunan biasa dengan seragam lusuh dan tangan penuh debu tiba-tiba berubah menjadi sosok yang mampu membangun pilar seindah ukiran Candi Prambanan. Bukan dengan alat canggih, bukan pula dengan rancangan profesional. Tangannya bergerak sendiri, cepat, presisi, dan mustahil dijelaskan. Para pekerja lain hanya bisa terpaku antara kagum dan takut karena apa yang mereka saksikan terasa seperti keajaiban yang tak mungkin terjadi di dunia nyata. Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita berbagi kisah-kisah penuh inspirasi, keajaiban, dan pelajaran hidup yang mungkin tak pernah kalian duga. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk bantu channel ini berkembang dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol lonceng ya. Dukungan sederhana dari kalian sangat berarti. Dan nanti kalau ceritanya menyentuh hati, jangan lupa tinggalkan komentar Masya Allah sebagai bentuk apresiasi dan doa kebaikan. Sekarang, mari rebahan, tenangkan hati, dan rasakan kisah menakjubkan berikut ini. Pagi itu, matahari baru saja naik. Cahayanya menyapu area proyek yang masih dipenuhi tumpukan pasir, batu bata, dan suara mesin yang saling bersautan. Joko, seorang kuli bangunan yang dikenal pendiam, datang seperti biasa dengan langkah sederhana dan wajah mengantuk. Tak ada yang istimewa darinya. Setidaknya, itu yang semua orang kira. "Jo, bantu angkat bata ke sisi timur ya," teriak Bambang, sahabat sekaligus rekan kerjanya. "Siap Bang," jawab Joko sambil mengikat ulang sarung tangannya. Namun, pagi itu ada sesuatu yang berbeda. Saat Joko menyentuh batu bata pertama, ia tiba-tiba terdiam, seakan tubuhnya kehilangan kendali. Matanya memfokus pada tumpukan batu di depannya, dan tanpa aba-aba, tangannya mulai bergerak cepat. Jo, kamu ngapain?" tanya Bambang sambil mendekat. Joko tidak menjawab. Kedua tangannya menyusun batu bata satu persatu, bukan secara asal seperti biasanya, tapi dengan kecepatan yang tak wajar. Gerakannya presisi, seperti tangan arsitek yang sangat berpengalaman. Ia menyusun, menekan, memutar, bahkan menghaluskan permukaan batu hanya menggunakan telapak tangannya. "Woi, Joko, kamu kesurupan apa?" seru salah satu pekerja lain. Tapi Joko tetap diam. Tangan itu terus bergerak, seolah bukan miliknya. Dalam hitungan menit, sebuah pilar setinggi dada sudah terbentuk. Dan bukan pilar biasa. Permukaan batu tersusun sempurna, sudut-sudutnya simetris, dan ada guratan ukiran halus yang tak mungkin dibuat tanpa alat khusus. Mandor melongo. "Masya Allah, ini kerjaan tangan manusia atau apa?" Mandor mendekat dengan wajah serius. Ketika ia melihat hasil kerja Joko, ekspresinya berubah drastis, dari tegang menjadi kebingungan total. Ini mustahil," gumamnya. "Kamu bikin ini tanpa alat, tanpa pengukur, tanpa garis bantu." Joko perlahan menghentikan gerakannya dan memandangi tangannya sendiri. Nafasnya terengah-engah seperti baru selesai berlari jauh. Aku nggak tahu, Pak. Tadi tanganku bergerak sendiri." Para pekerja mulai berbisik-bisik. Sebagian takut, sebagian kagum, sebagian lagi mencoba mendokumentasikan hasilnya dengan ponsel. "Joko, kamu yakin sehat?" tanya Bambang khawatir. Joko menelan ludah. "Bang, aku takut. Ini bukan aku yang ngatur." Semua orang menatapnya dengan campuran was-was dan penasaran.
Tak ada yang bisa menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Tapi satu hal pasti, pagi itu seorang kuli biasa telah membuat seluruh proyek berhenti bekerja hanya karena satu pilar. Pilar yang tampak seperti peninggalan zaman kerajaan. Dan Joko, tanpa tahu apa yang terjadi, hanya berdiri memeluk kedua tangannya sendiri, seolah takut akan kekuatan yang baru saja keluar dari dirinya. Setelah kejadian aneh pagi itu, proyek mendadak berhenti. Para pekerja berkumpul mengelilingi Joko, seakan ia bukan lagi kuli biasa, melainkan sesuatu yang berbeda. Mandor memanggil Joko ke barak kecil di pojok proyek, tempat biasanya rapat dan briefing dilakukan. "Duduk, Jok," kata Mandor dengan nada yang sulit ditebak, antara waspada dan penasaran. Joko duduk perlahan, masih menggenggam jarinya sendiri, seolah takut mereka akan bergerak tanpa perintah lagi. "Pak, saya nggak sengaja, saya juga kaget," ujarnya terbata-bata. Mandor menatapnya tajam. "Kamu pernah sekolah teknik, pernah belajar desain bangunan, arsitektur, apa pernah ikut proyek restorasi candi?" Joko menggeleng cepat. "Enggak, Pak. Saya cuma lulusan SMP, kerja jadi kuli dari dulu." Mandor menghela napas panjang, lalu menunjuk keluar barak. "Terus, gimana kamu bisa bikin pilar begitu? Itu kerjaan level ahli, Jok. Bahkan arsitek senior pun butuh alat presisi buat bikin yang tadi." Joko menunduk. "Kalau saya bilang saya nggak sadar pas bikin, Bapak percaya?" Mandor tak langsung menjawab. Suasana hening, hanya suara mesin molen dari jauh yang terdengar. Tiba-tiba, Bambang menerobos masuk. "Pak, saya rasa Joko ini bukan sengaja. Saya lihat sendiri tadi, tangannya kayak digerakkan sesuatu." Mandor melirik Bambang. "Kamu yakin bukan pura-pura? Kamu tahu sendiri, kalau desain bangunan sampai berubah, bisa berabe. Kita bisa disalahin pihak proyek." Bambang mengangkat tangan. "Saya sumpah, Pak, Joko kelihatan ketakutan, bukan kayak orang iseng." Mandor berjalan mondar-mandir gelisah. Ia jelas tak tahu harus bersikap seperti apa. Masalahnya bukan hanya tentang desain yang berubah, tetapi tentang bagaimana seorang kuli biasa tiba-tiba bisa menghasilkan karya seni bangunan tingkat tinggi tanpa alat. "Joko," kata Mandor akhirnya, "coba kamu sentuh batu bata lagi. Kita lihat itu kejadian cuma sekali atau masih ada?" Wajah Joko langsung pucat. "Pak, saya takut. Kalau tanganku bergerak lagi gimana?" "Justru itu yang mau kita buktikan." Dengan ragu, Joko bangkit dan berjalan ke tumpukan batu bata yang diletakkan di depan barak. Para pekerja mulai mengintip dari kejauhan. Sebagian berbisik seperti menonton pertunjukan misteri. Saat tangan Joko menyentuh permukaan sebuah batu bata, getaran halus langsung terasa. Bang, tolong pegang tangan saya," pinta Joko panik. Bambang mendekat. "Tenang, Jok, kita di sini." Namun sekuat apapun Joko menahan, jari-jarinya mulai bergerak. Ia mengangkat 3 batu bata sekaligus, memutarnya dan menyusunnya dengan kecepatan yang tidak manusiawi. Mandor dan pekerja lain terbelak. "Masya Allah, itu gerakan apa?" bisik seorang pekerja. Dalam waktu beberapa detik, bentuk kecil seperti miniatur gapura candi terbentuk di depan mereka. Hasilnya terlalu rapi untuk dianggap kebetulan. Astaga, Mandor memegang kepala. Ini sudah di luar nalar. Joko terjatuh ke lututnya. Wajahnya pucat. "Pak, saya benar-benar nggak bisa ngendaliin ini." Bambang memegang bahunya. "Joko, ini bukan salahmu." Tapi desas-desus mulai terdengar dari para pekerja. "Apa ini kesurupan? Jangan-jangan ada makhluk halus ikut campur. Bisa bahaya kalau dibiarkan." Mandor menatap Joko lama. "Jok, kalau ini terus terjadi, ini bukan cuma keajaiban. Ini bisa jadi ancaman. Kita harus cari tahu apa sebenarnya yang terjadi sama kamu." Dan mulai hari itu, Joko tak lagi dipandang sebagai kuli. Ia menjadi misteri berjalan. Keajaiban bagi sebagian orang, ancaman bagi sebagian lainnya. Namun,
Bagi Joko sendiri, ia hanya merasa satu hal, ketakutan. Karena ia sama sekali tidak tahu tangan siapa yang sebenarnya sedang menggerakkan tangannya. Malam itu, Joko pulang dengan langkah berat. Setiap langkahnya terasa seperti membawa ketakutan yang menumpuk di punggungnya. Rumah kontrakannya kecil dan sederhana, tak lebih dari satu kamar, dapur mini, dan rak buku berisi beberapa majalah proyek bangunan lama yang sebenarnya tak pernah benar-benar ia baca. Ia duduk di tepi kasur, menatap telapak tangannya seperti menatap sesuatu yang asing. "Apa yang terjadi sama aku?" gumamnya lirih. Ia mencoba meremas jari-jarinya, meyakinkan diri bahwa itu miliknya. Tapi semakin ia perhatikan, semakin ia merasa ada energi lain yang bersemayam di sana. Ketika akhirnya ia memejamkan mata, niatnya hanya ingin tidur. Namun yang datang bukanlah mimpi, melainkan suara. Bentuk, susun, pahat, ciptakan keindahan. Joko langsung membuka mata lebar-lebar. "Siapa itu?" katanya terengah-engah. Ia menatap sekeliling kamar. Tak ada siapapun. Lampu gantung bergoyang perlahan seolah tertiup angin yang entah dari mana. Joko berdiri dan merapatkan tirai, tapi suara itu datang lagi, kali ini lebih jelas. "Tanganmu, Joko, bukan hanya untuk mengangkat beban. Mereka lahir untuk mencipta." "Enggak, ini cuma halusinasi." Joko memukul kepalanya pelan, mencoba mengusir suara itu. Tapi justru saat ia menyentuh kepalanya, jari-jarinya kembali bergetar. Getaran halus namun intens, seperti mesin kecil yang hidup di dalam tulangnya. Ia mendekat ke meja kecil di sudut ruangan, tempat beberapa balok kayu tersisa dari pekerjaan renovasi tetangganya. "Jangan gerak, jangan gerak," katanya memohon pada tangannya sendiri. Namun seperti sedang dikendalikan, jari-jarinya mulai bergerak. Ia mengambil balok kayu itu dan tanpa bisa mencegah, kedua tangannya mulai mengukirnya. Gerakannya cepat dan presisi. Serpihan kayu berterbangan membentuk pola ukiran yang rumit, garis melengkung, bunga, dan motif klasik yang tidak pernah ia pelajari. Dalam 5 menit, sebuah miniatur ukiran candi kecil tercipta di telapak tangannya. Ia menatap hasilnya dengan mata membesar. "Ini nggak mungkin, aku nggak bisa bikin ini." Ia meletakkan ukiran itu, tetapi suaranya kembali terdengar, lebih lembut, lebih menguasai. "Lanjutkan, buat yang lebih besar. Keindahan harus diteruskan." "Berhenti, siapapun kamu, keluar dari kepalaku!" teriak Joko. Ia memukul meja, membanting tangan, bahkan membenamkan wajah di bantal. Tetapi suara itu tetap mengalun seperti bisikan angin di dalam dadanya. Ia akhirnya berlari ke kamar mandi untuk membasuh wajah. Ketika menatap cermin, ia melihat dirinya sendiri. Tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam cara mata itu memandang. Seolah di balik pupil Joko, ada seseorang yang sedang memperhatikan. "Enggak, aku bukan orang seni. Aku cuma kuli biasa." Tapi suaranya goyah. Beberapa jam kemudian, ia memutuskan tidur tanpa lampu. Namun suara itu tidak berhenti, malah menjadi semakin halus, semakin merasuk. "Ciptaanmu akan bertahan ratusan tahun. Bangunlah, bangunlah." Joko akhirnya menutup telinga dengan bantal, menahan air mata. "Aku cuma mau hidup normal. Aku cuma mau tidur." Tapi malam itu, Joko tidak tidur dengan tenang. Dan ketika fajar tiba, ia bangun dengan tangan penuh serpihan kayu, dan di sampingnya terdapat 3 ukiran baru, lebih rumit dari sebelumnya. Ia menatap hasil itu dengan tubuh gemetar. Kalau ini bukan kesurupan, apa ini? Bakat? Atau aku sedang kehilangan kendali? Dan yang paling menakutkan bukanlah ukiran itu. Yang menakutkan adalah ia tidak ingat sedetik pun kapan tangannya membuatnya. Keesokan paginya, proyek kembali ramai. Namun bukan karena pekerjaan,
melainkan karena desas-desus tentang kuli kesurupan arsitek yang mulai menyebar kemana-mana. Para pekerja melihat Joko dengan tatapan campuran, kagum, takut, dan penasaran. Ada yang mengambil video diam-diam, ada yang membaca doa, ada yang justru mendekat karena penasaran ingin melihat keajaiban berikutnya. Mandor besar proyek akhirnya datang. Orangnya terkenal galak, berwibawa, dan tidak suka hal-hal yang mengganggu jadwal pekerjaan. Wajahnya langsung merah begitu mendengar laporan bahwa desain bangunan berubah sendiri. Mana orangnya? Mana si Joko itu? Bentaknya. Joko yang sedang duduk di samping tumpukan pasir langsung berdiri kaget. Bambang cepat-cepat berdiri di depan mencoba melindunginya. "Pak, jangan salahkan Joko dulu. Ini bukan kesalahan dia," kata Bambang. Mandor besar menatap Joko dari ujung kepala sampai kaki. "Kamu, jelaskan apa yang kamu lakukan. Kalau kamu sabotase proyek ini, saya pastikan kamu gak bisa kerja dimanapun lagi." Joko tertegun. "Pak, saya sumpah, saya gak sabotase apapun. Tanganku gerak sendiri." Mandor mengurutkan dahi. "Gerak sendiri? Kamu kira saya percaya? Ini proyek besar, Jok. Tidak ada istilah gerak sendiri dalam dunia kerja." Namun sebelum Joko sempat menjawab, tiba-tiba getaran itu muncul lagi. Jari-jarinya mulai berdenyut, telapak tangannya terasa panas, dan pandangan matanya mulai memudar seperti sedang ditarik ke tempat lain. "Bang, pegang aku!" teriak Joko panik. Bambang langsung memegang kedua bahunya. "Tenang, Jok. Lawan!" Mandor besar mendekat. "Joko, hentikan itu sekarang. Kalau kamu..." Namun suaranya terhenti ketika tangan Joko mulai bergerak sendiri. Ia mengangkat beberapa batu bata, menyusunnya dengan kecepatan gila. Para pekerja mundur ketakutan. Mandor besar melongo, wajah kerasnya berubah pucat. Dalam beberapa detik, Joko membentuk struktur setinggi pinggang orang dewasa. Ukirannya rumit, motifnya sempurna, seindah relief candi. Semua terjadi tanpa ia bisa menahan diri. "Astaga, ini bukan manusiawi," gumam Mandor besar sambil mundur selangkah. Joko berteriak, wajahnya tegang. "Berhenti, berhenti, ini bukan aku!" Tapi tangan itu tidak mempedulikan perintahnya. Bambang mencoba meraihnya. "Joko, dengarkan aku. Kamu bukan arsitek Prambanan, kamu Joko, temanku." Tangan Joko berhenti sejenak, lalu bergerak bahkan lebih cepat, seolah bantahan dari suara yang ada di dalam dirinya. "Ah!" Joko menjerit, air mata mulai mengalir karena rasa takut. Mandor besar akhirnya kehilangan kesabarannya. "Tunggu, hentikan pekerjaannya, putar semua mesin, jangan ada yang mendekat." Namun para pekerja justru berkumpul makin dekat, terpaku oleh apa yang mereka lihat. "Masya Allah, dia kayak lagi trans. Ini bakat atau gangguan?" Salah satu pekerja yang berani mencoba menarik tangan Joko. "Jok, sadar!" Namun, begitu disentuh, tangan Joko justru makin liar, seperti mempertahankan diri. Bangunan mini yang ia buat menjulang lebih tinggi lagi, dan Joko semakin kehilangan kendali. Napasnya tak beraturan, matanya seperti tidak fokus, dan tubuhnya seperti dikendalikan kekuatan yang tak terlihat. Bambang akhirnya memeluk Joko dari belakang. "Joko, ingat, kamu bukan alat siapapun. Kamu manusia, Jok." Joko menggigil hebat, lalu tubuhnya limbung. Tangan yang bergerak itu akhirnya terhenti. Batu bata jatuh berantakan, dan Joko terjatuh bersandar pada Bambang, lemas seolah seluruh energinya tersedot habis. "Kami harus cari bantuan," gumam Mandor besar. Wajahnya benar-benar berubah. Apapun yang terjadi sama anak ini bisa bahaya buat semua orang. Joko menatap kedua tangannya yang kini kembali diam. "Aku capek. Aku cuma mau berhenti." Untuk pertama kalinya, semua orang di proyek menyadari ini bukan lagi soal bakat atau kemampuan. Ini adalah konflik antara tubuh dan jiwa, antara apa yang Joko inginkan dan apa yang menguasainya dari dalam. Setelah tubuhnya limbung dan jatuh, para pekerja segera mengerubungi Joko. Bambang masih memegangi bahunya, memastikan ia tidak pingsan sepenuhnya. Wajah Joko pucat, nafasnya tersengal, dan peluh bercucuran seperti baru saja berlari puluhan kilometer. "Jok, kamu dengar aku? Joko!" panggil Bambang.
Suaranya penuh cemas. Joko membuka mata perlahan, tampak setengah sadar. Aku gak kuat, Bang. Tangan ini kayak hidup sendiri. Mandor besar yang biasanya serba galak dan tegas, kini ikut panik. Kita panggil bantuan. Ini sudah di luar kemampuan kita. Ada yang bisa hubungi Ustadz atau orang yang biasa ngurus hal-hal begini? Kebetulan, tak jauh dari lokasi proyek, ada sebuah musola kecil yang sedang direnovasi. Di sana, seorang ustadz yang dikenal bijak dan tenang, Ustaz Rohman, sedang membantu memperbaiki atap bersama anak-anak muda kampung. Salah satu pekerja berlari ke musola dan memanggilnya. Tak lama kemudian, Ustaz Rohman tiba di lokasi. Ia mendekati Joko yang masih duduk lemas di tanah. "Ada apa ini? Kenapa ramai begini?" tanyanya pelan. Mandor segera menjelaskan dengan terbata-bata. "Ustadz, anak ini tangannya seperti kesurupan, bikin bangunan sendiri, cepat, rapih, rumit, tanpa alat apapun." Ustaz Rohman menatap Joko sebentar, lalu meminta semua orang memberi ruang. Ia jongkok di depan Joko dan memegang salah satu tangannya dengan lembut. "Joko, kamu bisa bicara? Kamu masih sadar?" Joko mengangguk pelan. "Saya sadar, Ustadz. Cuma kadang tangan saya bergerak sendiri, kayak ada yang nyetir." Ustaz Rohman menutup mata sebentar, seakan mencoba merasakan sesuatu. Lalu ia tersenyum tipis. Tidak ada gangguan jin di sini. Semua orang yang mendengar langsung terbelalak. "Hah? Tapi Ustadz, ini jelas bukan normal. Apalagi kalau bukan kesurupan. Ustadz yakin?" Ustaz Rohman mengangkat tangan menenangkan. "Saya sudah lihat banyak orang kesurupan. Tanda-tandanya jelas. Tapi Joko..." Ia menatap Joko dengan penuh lembut. "Ini bukan kerasukan makhluk halus. Ini kerasukan kreativitas." Semua yang hadir langsung terdiam. Bahkan angin pun seolah berhenti bergerak. Bambang menggerjap bingung. "Kesurupan kreativitas? Maksudnya gimana, Ustadz?" Ustaz Rohman menarik napas panjang. Terkadang manusia menyimpan bakat luar biasa dalam dirinya. Bertahun-tahun tersembunyi karena tidak pernah diasah, tidak pernah diberi kesempatan muncul. Lalu tiba-tiba ketika pintu itu terbuka, kemampuan itu meledak keluar tanpa bisa ditahan. Mandor besar menggaruk kepala, bingung dan kagum sekaligus. "Jadi, ini bukan sihir, bukan kekuatan gaib." "Bukan," Ustaz tersenyum. "Ini kekuatan Joko sendiri. Hanya saja ia terlalu lama menekan potensinya. Jadi, ketika muncul, terlihat seperti kesurupan." Joko menatap tangannya sendiri, seperti baru benar-benar mengenalnya setelah sekian lama. "Jadi, semua ini bakat saya?" "Ya," jawab Ustadz dengan mantap. "Bakat seni bangunan, keterampilan visual, koordinasi tangan, dan kemampuan melihat pola. Sesuatu yang mungkin tidak kamu sadari. Kreativitas itu seperti air yang menumpuk bertahun-tahun. Jok, kalau damnya jebol, ya begini hasilnya." Beberapa pekerja terkekeh kagum. "Wah, Jok, berarti kamu calon arsitek besar nih. Dari kuli jadi seniman ukir, luar biasa." Namun, Joko tidak langsung tersenyum. "Tapi Ustadz, kenapa aku kayak nggak bisa ngendaliin? Kenapa harus sampai segitunya?" Ustaz Rohman berkata lembut, "Karena kamu tak pernah memberi ruang bagi kreativitasmu untuk hidup secara tenang. Sekarang dia keluar sekaligus, tanpa izin." Ia menepuk bahu Joko. "Tapi kamu bisa belajar mengendalikannya.
kreativitas bukan musuh. Ia hanya perlu diarahkan. Joko terdiam lama. Mata yang tadinya penuh ketakutan kini berubah perlahan. Ada sinar kecil yang muncul antara harapan dan kebingungan. Bambang menepuk kepala Joko dengan senyum lebar. Nah, berarti kita tinggal latih kamu. Besok-besok jangan kaget kalau kamu jadi kepala proyek. Semua orang tertawa. Tegangan menguap digantikan kelegaan. Joko menghela napas panjang. Aku masih takut. Tapi kalau ini benar bakat saya, mungkin aku harus belajar menerimanya. Ustaz Rahman tersenyum bangga. Itu awalnya Joko mengenal diri sendiri. Dan untuk pertama kalinya, sejak kejadian aneh itu terjadi, Joko merasa sedikit damai. Tangan yang tadinya ia takuti, kini ia genggam dengan rasa baru. Rasa percaya bahwa mungkin di balik semua kekacauan tadi, ada sebuah panggilan besar yang menunggu untuk ia jawab. Dari kisah Joko ini, kita belajar bahwa setiap orang menyimpan potensi besar yang mungkin tak tersadari. Ketika keberanian bertemu kesempatan, hal luar biasa bisa muncul bahkan dari diri yang paling sederhana. Terima kasih sudah menonton sampai akhir teman-teman. Semoga cerita ini menginspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tinggalkan komentar Masya Allah sebagai bentuk dukungan dan doa kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.